Halo semuanya, kenalin aku Muna, pustakawan ahli pertama di UPA Perpustakaran Universitas Samudra. Seneng banget rasanya kalian bisa luangin waktu buat gabung bareng aku hari ini. Nah, di sesi kali ini suasananya bakal sedikit beda ya. Ini bukan presentasi kaku atau formal gitu, tapi lebih ke semacam catatan perjalanan pribadiku. Hari ini, aku mau sharing jurnal harian soal pengalaman dan progres belajarku di Agenda 4, yaitu tentang fase habituasi dan aktualisasi. Oke, kita langsung masuk aja ke pemberhentian pertama. Titik awal perjalanan habituasi. Coba bayangin deh area layanan perpustakaan tempat kalian biasa minjem buku. Nah, disitulah lab sehari-hariku, tempat semua teori yang aku pelajari diuji. Mungkin kalian mikir, habituasi? Wah, bahasanya berat banget. Santai, mari kita bedah pelan-pelan. Buat aku pribadi, habituasi itu bukan sekedar istilah birokrasi loh. Ini tuh proses yang super aktif. Idenya adalah ngebangun jembatan antara apa yang kita pelajari di ruang kelas dengan apa yang benar-benar kita lakuin di meja kerja. Jadi fokusnya, gimana sih caranya nilai-nilai dasar yang udah dipelajari itu bisa jadi kebiasaan harian yang ngasih dampak nyata? Pastinya, ngebiasain nilai-nilai berakhlak yang nuntut kita buat selalu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif, itu nggak gampang dan nggak bisa instan. Belajar lewat metode sinkronus maupun asinkronus, itu ibarat kompas yang terus ngarahin aku. Dari proses belajar inilah, aku jadi pelan-pelan bisa ngelihat masalah di perpustakaan bukan sebagai beban kerjaan ekstra, tapi justru sebagai ruang buat aku bertumbuh dan nerapin nilai-nilai tadi di kegiatan sehari-hari. Lanjut ke bagian kedua, mengubah masalah menjadi peluang. Nah, pas nilai-nilai dasar tadi udah mulai nyerap, muncul deh pertanyaan, terus apa nih yang harus dibenerin? Waktu itu, kendala utama di perpustakaan kami adalah sistem penelusuran informasinya yang masih kurang greget. Kalian pasti pernah kan ngerasain frustrasinya nyari referensi buku atau jurnal penting buat tugas, tapi sistemnya malah bikin pusing? Solusi kreatif yang aku ajuin, digitalisasi penelusuran koleksi pakai OPAC alias Online Public Access Catalog. Dan asal tahu aja ya, beralih ke digital ini bukan cuma soal proyek IT atau gaya-gayaan aja. Ini beneran misi krusial buat ngasih layanan yang jauh lebih gampang dan cepat buat para pengunjung perpustakaan kita. Masuk ke bagian ketiga, kolaborasi dan langkah nyata. Punya visi besar itu keren, tapi ya harus ada aksinya dong. Rencana tinggal rencana kalau nggak kita eksekusi. Langkah pertamanya, aku matengin dulu rancangan digitalisasi penelusurannya pakai Slims. Terus, langkah kedua, sadar banget aku nggak bakal bisa jalan sendirian. Jadi aku koordinasi intensif sama mentor buat nyamain frekuensi, nentuin timeline, dan mastiin target kita searah. Nah, langkah ketiganya, yang nggak kalah penting, aku jalin komunikasi sama tim IT buat nyiapin infrastruktur sistemnya. Bikin sistem OPAC yang rapi, itu butuh banget penyelarasan strategi lintas departemen. Nggak bisa main asal jalan sendiri. Sekarang kita di bagian keempat, tantangan merawat konsistensi diri. Jujur-jujuran aja nih, prosesnya nggak selalu seindah yang dibayangin. Ada satu momen di mana aku sadar banget, tantangan paling berat dari habituasi ini ternyata bukan di urusan nyelesain dokumen atau bikin laporannya, tapi gimana cara kita konsisten jaga kualitas layanan itu sendiri. Bikin sistem baru itu mungkin gampang, tapi mastiin sistem itu terus dipakai dan dirawat tiap hari, wah itu tantangan mental yang lumayan bikin nguras tenaga. Menjaga semangat inovasi tetap nyala pas udah balik ke rutinitas harian, nah disitulah ujian sesungguhnya. Dari situ aku belajar, skill teknis emang penting banget, tapi soft skills itu yang jadi fondasinya. Ternyata kunci sukses buat bikin perubahan itu ada di komunikasi yang efektif sama semua pihak dan kolaborasi yang benar-benar solid. Kemampuan buat mau dengerin masukan orang lain, ngandelin tim kerja, dan terus ngomong secara terbuka, itu semua adalah ujian nyata buat kita sebagai pelayan publik. Dan tentu aja butuh konsistensi tingkat dewa buat mastiin ide yang udah kita susun capek-capek itu beneran dieksekusi dengan baik. Dan sampailah kita di bagian kelima, transformasi menjadi pelayan bangsa. Kalau dipikir-pikir lagi, semua proses, debat panjang, sampai kecapek-capeknya ngurusin sistem IT, semuanya itu bermuara ke satu titik, demi pengunjung perpustakaan kita. Langkah-langkah aktualisasi ini tujuannya ya buat mastiin ide kreatif yang aku ajuin bisa terus jalan dan ngasih manfaat langsung buat seluruh pemustaka di Universitas Samudra. Ngelihat pengunjung bisa nyari buku dengan gampang pakai OPAC, wah itu ada kepuasan tersendiri sih. Rasanya bangga banget bisa berproses jadi seorang ASN yang profesional. Karena pada akhirnya, semua kerja keras ini adalah bukti nyata komitmen kita buat melayani bangsa. Yuk ambil langkah pertama di perjalanan habituasi kalian sendiri. Tetap semangat berproses ya. Sampai jumpa di catatan perjalanan selanjutnya.